Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, kita buka kajiannya. Faslun wa'alam annal musari'ata ilal khairati wal muhafadzata 'alal ibadati wal mudawamata 'ala ta'ati da'bul anbiya'i wal awliya'i fi bidayatihim wa nihayatihim. Jadi kebiasaannya para wali, kebiasaannya para nabi itu selalu menyegerakan di dalam kebaikan, ya, segera untuk melakukan kebaikan, kemudian menjaga dari ibadah-ibadah dan istiqomah terus di dalam ibadahnya. Wal mudawamatu ala taati, dia juga selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau engkau ingin mengetahui kebiasaan para wali, kebiasaan para nabi dan perlu kita ikuti, maka yang harus kita ketahui adalah kebiasaannya para nabi dan wali, yakni menyegerakan di dalam hal kebaikan, menjaga ibadah dan istiqomah di dalam ketaatan. Oleh karena itu kita sebagai umatnya Nabi, alangkah baiknya kalau kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang baik tersebut. Kenapa kok seperti itu? Li'annahum a'raful khalqi billah. Karena para nabi dan para wali itu lebih mengenal Allah, ya, lebih makrifat kepada Allah. Kalau seseorang itu mengenal orang lain, maka dia merasa nyaman, merasa asik dengan orang tersebut. Karena apa? Dia sudah mengenal karakternya, sifatnya, kemudian suka menolongnya. Begitupun kalau seorang hamba, dia itu mengenal Allah, maka kebiasaannya tetap ibadah kepada Allah, istiqomah di dalam ketaatan, menyegerakan kebaikan. Itulah kebiasaan Nabi Muhammad atau kebiasaan para nabi dan kebiasaan para wali. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Kemudian selanjutnya apa? Fala jaramaka nu'abuduhum wa adwa'uhum wa akhsyahum lahu azza wa jalla. Karena sesungguhnya para wali, para nabi, merekalah yang paling sergap di dalam ibadah, paling semangat di dalam hal ibadah, paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam firman-Nya, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Yang paling takut kepada Allah adalah mereka para ulama. Mereka wali-walinya Allah karena mempunyai kebiasaan yang sangat baik, yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa inna iqbalal 'abdi 'ala rabbih, karena pada saat itu para nabi dan para wali merasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang hamba akan fana, akan sirna ketika kita sudah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita perbanyak mengenal Allah dengan mengetahui sifat wajibnya Allah, kemudian sifat muhalnya, ya, agar supaya kita lebih makrifat kepadanya. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Kemudian wa ibadatahu lahu ala qadri mahabbatihi. Seseorang di dalam beribadah itu tergantung kadar kecintaannya kepada Allah. Kalau dia betul-betul cinta kepada Allah melebihi segalanya, yang ada hanya Allah saja dalam hatinya, maka dia tidak akan meninggalkan sedetik pun berzikir kepada Allah dalam hatinya. Allah, Allah, Allah. Jadi kemampuan atau kadar seseorang bisa melakukan ibadah secara istiqomah, kita ketahui kadar cintanya seorang hamba tersebut kepada Allah seberapa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mahabbatu tabi'atun lil ma'rifah. Nah, ini karena cinta itu tergantung makrifat kepada Allah. Karena cinta itu tergantung kita kenal kepada Allah seberapa besar. Seberapa makrifat kita kepada Allah, maka semakin taat kalau kita semakin mengenal Allah. Fakullama kana al-'abdu a'rafu billah kana asyaddu hubban lahu, ya. Jadi kalau seorang hamba yang paling makrifat kepada Allah, merekalah golongan orang-orang yang memiliki rasa mahabbah, cinta kepada Allah dengan sebenar-benarnya cinta, dengan istiqomah beribadah.
Kemudian wa aktsaru ibadatun ya. Kemudian karena dia paling makrifat kepada Allah, para wali, para nabi, mereka banyak sekali waktunya digunakan untuk hal-hal positif, ibadah, puasa, tahajud, duha, hajat, witir, taubat dan lain sebagainya ya. Oleh karena itu ayo sama-sama kita introspeksi diri agar supaya kita mengikuti kebiasaan para nabi, mengikuti kebiasaan para wali, kekasih-kekasihnya Allah. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Fa in syagolaka jam'uka lidunya wattiba'uka al-hawa an ittikhadil awradi wal mulazamatil ibadati. Jika ada seseorang itu sukanya mengumpulkan harta benda dan mengikuti hawa nafsunya, maka ia akan menyampingkan aurat, menyampingkan zikir kepada Allah, menyampingkan atau menyepelekan wirid-wirid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita lalai di saat kita bekerja, kita capek, tidak sholat. Kita lagi kerja, kita tidak puasa. Oh, tidak bisa menghalangi seperti itu ya. Artinya apa? Artinya jika dia disibukkan oleh mengumpulkan harta dunia dan mengikuti hawa nafsu, maka dia akan lalai kepada Allah. Maka kita minta kepada Allah, meskipun kita dalam kesibukan bekerja, dalam kesibukan aktivitas lainnya, kita minta kepada Allah dan hati kita berzikir kepada Allah, Allah gitu ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Fajtahid an taj'ala li rabbika sa'atan min awwali naharika wa sa'atan min akhiriha tashtaghilu fiha bitasbih wal istighfari wa ghairi dzalik. Ini yang penting lagi, hendaklah engkau berjuang bersungguh-sungguh ya, menjadikan waktu yang engkau sisakan untuk Tuhanmu ya. Sisakan waktu untuk Tuhanmu, jangan engkau sibukkan dengan masalah-masalah duniawi yang melalaikan segala hal yang berkaitan dengan Allah. Tapi di sini apa? Sibukkanlah dirimu dengan Tuhanmu, meskipun hanya di pagi hari. Misalkan di pagi hari kita sholat subuh, kita berzikir, kita wirid kepada Allah, kemudian kita sholat duha, kemudian kita aktivitas kerja, nggak apa-apa seperti itu ya. Maka kita sempatkan waktu ya untuk menghadap kepada Allah. Atau di akhirnya kita pulang kerja, kita sholat maghrib, kita baca Quran, kita wirid, terus berzikir kepada Allah ya. Jadi disibukkan waktunya untuk menghadap kepada Allah bitasbih wal istighfari, dengan perbanyak membaca tasbih maupun membanyak baca istighfar. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Jadi kalau kita ingin diridhoi Allah, mengikuti kebiasaan para wali dan kebiasaan para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.